Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Renungan hari ini berjudul Mengingat dan Mendoakan, ditulis oleh John Blaze. Aku akan mengingat dan mendoakanmu. Ketika mendengar kata-kata itu, Anda mungkin bertanya-tanya apakah orang tersebut bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Namun ketika Edna Davis yang mengatakannya, Anda tidak perlu bertanya-tanya. Semua orang di kota kecil itu tahu tentang buku catatan kuning milik Edna. Pada halaman-halamannya tertulis barisan nama-nama. Dan setiap pagi, wanita yang sudah berumur tersebut berdoa kepada Allah dengan suara lantang. Tidak semua orang dalam daftarnya mendapat jawaban seperti yang diinginkan, tetapi beberapa bersaksi pada pemakaman Edna bahwa sesuatu yang besar telah mereka alami dari Allah. Dan mereka menyebut itu berkat doa tulus yang dipanjatkan oleh Edna. Allah menunjukkan kekuatan doa dalam pengalaman Petrus saat di penjara. Setelah sang rasul ditangkap oleh anak buah Herodes, dilempar ke penjara dan berada di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-4, nasibnya terlihat suram. Tetapi ayat yang ke-5 mengatakan, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka mengingat dan mendoakan sang rasul. Dan apa yang Allah lakukan kemudian sungguh ajaib. Seorang malaikat menampakkan diri kepada Petrus di dalam penjara, melepaskannya dari rantainya, dan membawanya keluar pintu gerbang penjara.
ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mungkin saja beberapa orang berkata akan mengingat dan mendoakan kita, sebenarnya tidak sungguh-sungguh bermaksud melakukannya. Namun Allah Bapa kita mengetahui pikiran kita, mendengarkan doa-doa kita, dan bertindak bagi kita seturut kehendak-Nya yang sempurna. Didoakan dan mendoakan orang lain bukanlah hal sepele saat kita melayani Allah yang besar dan berkuasa. Sahabat ODB, kapan terakhir kali Anda tahu ada orang yang sungguh-sungguh mengingat dan mendoakan Anda? Siapa yang dapat Anda doakan seperti itu hari ini? Tuhan Yesus, terima kasih aku dapat membawa setiap keprihatinanku kepadamu dan Engkau pasti mendengarkanku. Our Daily Bread Ministry.